Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah, Ibu Guru Bahasa Indonesia, dan teman sebangsa setanah air yang saya kasihi. Sebelum saya mulai, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan tiada tara. Rahmat dan hidayahnya semoga terus tercurahkan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di kalangan pelajar. Generasi muda seusia kita sekarang banyak yang salah menggunakan narkoba. Pertambahan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa narkoba itu sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Namun banyak teman-teman seusia kita yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba memang tidak melulu pada anak usia muda, akan tetapi para orang tua juga banyak yang menggunakan narkoba. Entah karena alasan apa, namun yang jelas hal demikian sangat dilarang oleh pemerintah dan juga agama. Padahal dengan menggunakan obat-obatan semacam itu, bakat dan juga potensi yang kita miliki selama ini perlahan akan hilang karena pikiran kita terganggu akibat terlalu sering mengonsumsi narkoba. Pernahkah kalian bertanya, apakah narkoba itu? Kata narkoba sebenarnya kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Pada saat ini istilah tersebut mulai bergeser dengan nafza atau narkotika, alkohol, dan zat adiktif lain yang dapat merusak tersebut. Mengapa zat adiktif yang dilarang? Hal ini karena zat tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus sama halnya dengan obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan ketergantungan pada obat tersebut. Yang jelas penyalahgunaan obat-obatan tersebut dilarang karena dapat merugikan bagi yang menggunakannya. Istilah kecanduan obat-obatan dapat kita artikan di mana seorang yang mengonsumsi obat tersebut akan senantiasa mencoba mengonsumsinya. Dari segi kesehatan, gangguan akibat narkoba adalah sebagai berikut. Perlahan akan terjadi gangguan pada otak dan tubuh secara umum. Gangguan ini akan terjadi dalam tempo yang cukup lama. Terjadi perubahan sel saraf pada otak. Hal ini akan terjadi bila orang tersebut mengonsumsi dalam waktu yang lama. Sehingga, bila suatu saat dihentikan pemakaiannya, efeknya juga tidak akan segera hilang. Butuh waktu yang lama untuk menghilangkan efeknya dari tubuh. Orang yang terbiasa mengonsumsi narkoba, dirinya akan mudah sekali dehidrasi, yang pada akhirnya akan menyebabkan kejang-kejang, mudah panik, sering berhalusinasi, sakit dada, dan sikapnya menjadi agresif. Golongan obat-obatan asam gamma hidrokibutirat dapat mengakibatkan efek sedatif, hilang ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, dan menurunnya tingkat kesadaran. Penggunaan ganja dapat menyebabkan efek samping, halusinasi, muntah, peningkatan tekanan darah, dan juga denyut nadi. Efek jangka panjang ganja adalah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Lalu bagaimana cara mengatasinya apabila sudah terlanjur menjadi korban dari narkoba? Usaha pencegahan terhadap narkoba di kalangan pelajar sudah sebaiknya menjadi tanggung jawab kita bersama-sama dalam hal ini. Semua pihak termasuk orang tua kita, guru-guru, serta masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba. Tetapi yang lebih menentukan bagaimana kita nantinya atau kedepannya adalah diri kita sendiri. Karena kitalah yang memilih hidup kita. Orang lain hanya memberikan saran ataupun kritikan, jangan sampai menjadi korban dari narkoba. Tetapi apabila kita telah lepas kontrol dari diri supaya jangan sampai sembarangan memilih teman bergaul. Sayangilah diri kita, kasihanilah masa depan kita dan orang tua kita. Yang tidak kalah penting ialah pendidikan, moral, dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada diri kita masing-masing
Karena salah satu penyebab terjerumusnya kita ke dalam hal negatif adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan untuk lebih aktif dan peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Marilah kita pergunakan waktu yang positif bagi masa depan kita dan masa depan bangsa. Bahwa kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa yang terpelajar dan bebas dari narkoba tidak akan pernah sekalipun menyentuh narkoba, apalagi memakai barang haram tersebut. Demikian pernyataan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.